memulai majelis taklim pagi ini, kajian pagi dengan membaca ta'awuz, basmalah dan salawat kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada majelis taklim Masjid Al-Falah, Singgil, Kota Seoul, ya semoga dan juga rekan-rekan pendengar penyimak dimanapun berada ya, baik di Korea Selatan ataupun di Indonesia ataupun dimanapun ya, semoga tadi malam salah satu malam Lailatul Qadar ya, insya Allah ya, kita nggak tahu, semoga turun pas kita lagi tikaf tadi malam ya, semoga berharap, karena tetap kemungkinannya di antara 10 malam terakhir ya, kemungkinan. Dan malam 27 adalah malam ganjil, salah satu kandidat terkuat gitu ya, salah satu kandidat terkuat. Tapi kita nggak tahu, semoga ya, mohon sama Allah semalam itu termasuk malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada kayak Kang Agus baca 5 juz gitu ya, maka misalkan ya, 5 juznya bukan dalam mimpi ya. Ya, maka 5 juz tadi malam itu adalah khairum min alfi syahrin ya, lebih baik dari 1000 bulan di Kang Agus baca 5 juz ya. Lebih baik, bukan setara tapi lebih baik ya, better gitu ya, khairum min alfi syahr ya, itu insyaallah. Jadi salah satu kemuliaannya dari Allah SWT pada umat Nabi Muhammad SAW, jadi umur yang singkat tapi dikasih ganjaran yang panjang ya, gitu, diantara kemuliaan-kemuliaan yang lain ya. Ala kulli hal, pagi ini ya, kajian Ahad pagi ini di hari ke-27 ya, panitia mengamanahkan pada ana untuk membawa terkait dengan fikih hari raya atau fikih Idul Fitri gitu ya. Karena insya Allah antara Rabu atau Kamis, mungkin ya di antara Rabu atau Kamis, maka insya Allah akan ada Idul Fitri gitu ya. Yang pasti 1 Syawal ya, yang pasti 1 Syawal, itu nggak ada perdebatan 1 Syawal. Tapi tanggal Mei-nya nih nggak tahu nih karena berapa gitu. Ya, jadi berbicara Idul Fitri, maka kalau kita di Indonesia itu di TV-TV ya, kebanyakan Idul Fitri kembali kepada apa? Fitri. Kembali sama Fitri. Ya, CLBK ya, CLBK kalau itu. Dia kebanyakan kembali pada suci gitu ya, Fitri, suci. Bener nggak tuh kebanyakan di TV-TV gitu ya? Itu entah iklan Orson, entah iklan biskuit, entah iklan apapun ya. Pokoknya mina aidin wal faizin, kembali kemenangan dan kesucian kayak gitu ya. Itu bener gak kira-kira tuh begitu? Bener ya? Bener ya? Bener gak? Ya, kita bahas enaknya sebelum bahas fikihnya itu kita bahas Idul Fitrinya itu dulu, itu apa kayak gitu ya. Jadi biar enak kalau metodologi belajar itu kita bahas nih apa dulu nih duduk perkaranya, ya, termasuk kata Idul Fitri dulu. Jadi Aid ya, Aid itu secara bahasa ada yang mengartikan sebagai musim ya, musim apa? Musim atau momen ketika orang-orang berkumpul, itu musim. Jadi momentum ya, itu Aid. Pertama makanya disebut musim. Jadi Hawaii apa bahasa Jawanya? Jadi apa tadi? Wayahe ya, wayahe. Tuh, wayahe. Waktunya wayahe jadi Hawaii. Nah, waktunya momennya untuk berkumpul di antara sesama manusia. Itu Aid gitu. Kedua adalah kembali, return ya. Kembali kemana? Nah, ini masalahnya nih, kembali kemana? Kembali ke asalnya, ke asal ya. Manusia asalnya dari mana sih? Ya, tanah. Maksudnya siapa yang menciptakan? Allah SWT kayak gitu ya. Atau Aid itu secara bahasa juga bisa kembali ke asal kita tinggal, pulang kampung gitu ya. Kayak Kang Ilham dari Lampung ya, Lampung.
Berpakaian lebaran belum pulang? Jangan dibilang. Nah, artinya itu Aid gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pulang kampung ke Indonesia, maka disebut Aid gitu ya. Aid Sa'idun. Iya. Kembalilah dengan berbahagia. Aid Mubarak, kembali dengan keberkahan. Aid ya. Nah, jadi return ini bisa konteksnya di sesama di tempat ya. Tempat ini atau disebut ma'ad ya, ma'ad. Jadi kalau ada Syekh Ibnu Qayyim, dia mengarang kitab Zadul Ma'ad gitu ya. Artinya perbekalan untuk kembali kemana? Ke akhirat. Zadul Ma'ad. Waktunya itu mi'ad. Waktu. Mi'ad. Ya. Mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah, ya mustahil mengingkari janji. Janjinya adalah berjanji bahwa seluruh ciptanya, seluruh manusia akan kembali padanya. Jadi jangan pernah berpikir kita hidup selama-lamanya, mustahil. Pasti kita akan kembali kepada pencipta kita. Nah ini, Richard. Ma'ad ya, waktunya. Jadi dulu itu ya. Jadi kalau kita mau pulang gitu ya, biasanya kan kalau kita mau pulang kayak misalkan ke Lampung atau ke Jawa gitu ya, udah siap-siap nih bawa segepok atau bergepok-gepok won gitu ya, pejuang won itu untuk perbekalan ya. Apakah dari won, makanan, segala macam itu perbekalan. Pasti kalau mau pulang kampung banyak bekal, banyak koper-koper ya yang akan dibawa gitu. Itu adalah perbekalan. Atau kayak Mas Arif gitu ya, bawa banyak bekal gitu ya, bawa banyak puluhan HP Samsung Galaxy gitu kan dari Korea kan gitu. Misalkan itu perbekalan zad ya, zadulnya itu iya perbekalan. Jadi kalau kita pulang kampung begitu banyak perbekalan ya ke sesama ini nih, ke kampung kita nih, ke Indonesia nih, banyak perbekalan, maka harusnya kita pulang kampung ke akhirat harus lebih banyak perbekalan. Itu jadi filosofinya seperti itu. Perbekalan apa yang akan kita bawa ya? Kampung yang sebenarnya itu Jannatun Naim. Jadi kampung yang sebenarnya kita itu harus pikirannya harus ke Jannatun Naim. Kampung untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang nggak pede untuk pulang kampung karena perbekalan kurang, maka mungkin kita akan lebih nggak pede kalau kita perbekalan untuk ke Jannatun Naim kurang gitu ya. Ya, tilawah malas gitu ya. Sholat bentang-bentang misalkan, puasa cuma sekedar menahan lapar dan haus gitu ya, mata beleweran nggak dijaga gitu ya, lidah juga segala macam dan seterusnya. Artinya bekalnya tuh nggak serius gitu ya. Mendingan kita rebahan daripada kita berjihad membela agama misalkan kayak gitu dan seterusnya. Artinya kita nggak serius dalam menyiapkan aid kita, return kita, kembali kita. Nah, makanya di situ karena kita mengingat innallaha la yukhliful mi'ad, maka perbekalan apa yang akan kita bawa? Karena di sini karena makna Islam itu ya. Islam. Ya. Itu syahadat ya. Kedua apa? Salat. Aqimus shalah wa atuz zakah, shaum Ramadan, atau di dalam hadis ketiga Nawawi hajjal bait dulu ya, tapi sama. Dan terakhir shaum Ramadan. Nah, ini adalah bekal kita ya untuk ke Jannatul Naim. Dan ini adalah modal menjadi takwa ya. Termasuk kita saum hari ini ya, 27 hari terakhir insya Allah sampai 29-30 hari ya, semoga lancar puasa kita. Maka itu adalah salah satu la'alakum tattaqun. La'alakum, agar goalnya kemana? Goalnya menjadi takwa. Karena antara jannah dengan takwa itu sepaket, selalu disandingkan dalam Al-Quran.
Ya. Tapi innalil muttaqina mafaza dalam surat An-Naba. Sehingga orang yang bertakwa itulah akan mendapatkan mafaza, kemenangan, yaitu surga. Dan orang yang bertakwa akan mendapatkan surga, dan banyak ayat ya. Intinya takwa dan takwa itu buahnya adalah surga. Nah ini syahadat, salat, zakat, haji, saum Ramadan ya. Jadi kalau ada syahadat yang lain kayak syahadat Syiah misalkan, dia nggak pakai syahadat ininya rukun Islam yang tapi wilayah gitu. Nah ini beda. Jadi ibaratnya kalau rumah tuh pondasinya udah beda gitu ya, beda rumah gitu. Contoh untuk membedakan Islam dengan Syiah gitu. Jadi dia nggak ada syahadat nih, ya diganti wilayah. Nih, kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah ya pada Allah ya, terus mengikuti Nabi Muhammad, dia nggak ada syahadatnya kayak gitu. Nah ini sekedar tambahan. Nah itu adalah tentang aib ya. Kembali. Nah berikutnya adalah kata al fitr ya. Oh, sidone. Ya, fitr. Fitr itu ya. Ini dapat nih. Oke. Asalnya bisa berarti kata futur. Apa itu futur? Ya. Bukan pakai tak tapi to ya. Kalau futur itu orang lemah atau labil ya, orang malas beri, dan intinya itu down kalau futur. Tapi kalau futur itu adalah makan ya, makan. Maka kita dengan kata iftar, benar nggak iftar? Iftar ya, futur. Atau kalau teman-teman buka di translasi Google itu artinya sarapan. Maksudnya futur ini adalah bukan kita iftar itu bukan berbuka, bukan ya. Tapi adalah kita makan pertama kali setelah kita nggak makan dalam jangka waktu tertentu gitu. Kayak kita nggak makan dari subuh nih sampai maghrib kan nggak makan ya. Maka makanan pertama kali adalah disebut futur. Itu. Paham sampai sini soalnya ya. Tuh. Jadi apa? Ma'aftortum ya. Apa kamu makan apa ketika buka gitu ya. Makan korma gitu ya, sama semangka gitu ya misalkan. Nah itu futur kita makan ya di sini. Nah makanya Idul Fitri itu adalah kembali ya, kita buka lagi, kembali makan lagi seperti biasa. Karena di mana sebelumnya kita dari subuh sampai maghrib nggak boleh makan, nggak bisa makan kayak gitu. Nah ketika fitr maka kita buka lagi, kita makan lagi gitu. Maka diharamkanlah 2 hari raya ini ya, Aidain, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, untuk berpuasa. Ijma, semua ulama sepakat, nggak ada perbedaan ya. Ahlussunnah semua haram kalau kita berpuasa di 2 hari raya itu ya. Mau nazar mau apapun nggak boleh berpuasa ya. Karena di sini dalam hadis, teman-teman bisa baca di Bulughul Maram ya, di hadis pertama ya, Al-Fitru yauma yuftirun nas. Jadi Idul Fitri itu hari di mana orang yuftirun nas, berbuka lagi. Maksudnya makan lagi gitu. Ya. Wal adha yauma yudhahi. Hari Idul Adha ya, yauma hari yudhahi. Yudhahi itu apa? Menyembelih. Dan hari Idul Adha hari menyembelih. Jadi makanya itu lebih tepat ya, udhiyah, kurban ya. Yudhahi artinya hari menyembelih. Nah itu. Futur yaitu artinya makan. Nah jadi di sini ditekankan bahwa kita punya hari raya loh gitu ya, dan itu hari kita makan-makan. Nah makanya di sini nanti akan kita bahas ya. Maka kita sebelum sholat Idul Fitri disanakan makan dulu gitu, untuk membedakan bahwa pagi itu, hari itu kita nggak berpuasa dan memang nggak boleh berpuasa.
Ya, berikutnya makna keduanya gitu ya. Setelah futur adalah fitrah ya. Fitrah. Ya. Al-fitrah atau fitrah. Fitrah ya. Fitrah. Ada yang tahu arti fitrah? Jadi fitrah itu adalah bagaimana kita mendekat kepada secara ini ya, mendekat kepada sesuatu yang semestinya, asalnya, gitu. Karena di sini sifat cenderung manusia itu adalah mendekat kepada yang menciptakannya, itu adalah fitrah. Gitu. Jadi kayak istilahnya apa ya? Kalau hukum fisika itu hukum kelembaman, benda itu akan senantiasa cenderung diam. Fitrahnya benda itu diam. Jadi kalau antum gerakin benda, itu dia kan bagaimana saja dia akan selalu pengen diam. Maka antum butuh menggerakkan benda itu supaya dia terus bergerak. Ini fisika dasar jadinya. Oke, jadi gini, fitrah itu ya. Makanya di surat Al-A'raf ayat 172 ya. Ketika Allah menanyakan seluruh ruh ya umat manusia, alastu bi rabbikum? Alastu, apakah kamu meyakini aku ada Rob kalian gitu ya. Dia di surat Al-A'raf gitu ya. Maka kita semua bertanya, qalu bala. Yes, ya, bala itu artinya kayak kalau dalam bahasa Inggris itu kalau kita menjawab ya pertanyaan negatif, artinya ini, didn't you? Ya, so kita jawab yes I did. Ya, maka itu kayak bala. Ente ngaku nggak? Ya, kami ngaku kayak gitu. Qalu bala syahida, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Qalu bala syahida. Itulah fitrah. Karena fitrah kita sejak di alam ruh, kita udah bersaksi syahidna bahwa Allah adalah Rob kita. Jadi secara fitrah manusia, seluruh manusia, baik manusia Korea, manusia Jawa, manusia Lampung, seluruh manusia yang ada di muka bumi, fitrahnya adalah Islam. Jadi nggak mungkin manusia nggak berpikir bahwa nggak pernah kepikiran kalau dia pasti ada pencipta, pasti ada, gitu ya. Dia dari mana itu pasti ada, karena itu fitrah, pasti kepikiran dia. Jadi orang ateis itu mendinai bahwa dia tuh nggak ada penciptanya, mendinai. Yang dinai itu apa? Menyangkal, ya, tuh. Nah itu jadi pertama adalah futur, kedua adalah fitrah, gitu ya. Jadi termasuk juga tadi kembali kepada makna fitrah tadi ya, bahwa zakat fitrah gitu ya, atau zakat sebenarnya zakat fitri ya. Zakat di mana kita kembali makan lagi, itu zakat fitrah. Dari kata futur tadi. Itu terkait dengan Idul Fitri ya. Jadi hari kembali di mana kita makan lagi, di mana kita bisa berbuka ya, makan atau minum lagi. Ya, berikutnya oke. Nah, apa sih sunah-sunah ya ketika kita mau sholat Idul Fitri gitu ya? Kan kita ada minimal 2 tahapan ya. Persiapan mau berangkat sama pas kita sholat gitu. Sedikitnya ada 3 sunnah minimal ya ketika kita sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Pertama iktisal, itu mandi gitu. Jadi mau musim apapun, mau musim dingin, musim panas, musim semi, kita mandi dulu. Boleh sebelum subuh atau sesudah subuh gitu. Apalagi yang udah berkeluarga ya, bisa mandinya bisa lebih banyak gitu ya. Gitu. Kode. Nah, itu mandi gitu. Nah, kalau mananya mandi, berikutnya adalah makan ya. Makan gitu tadi. Jadi kalau Rasul makan beberapa buah kurma, yaitu dalam bilangan ganjil, dan dimakannya satu persatu, enggak 5 langsung dilahap, enggak gitu sifat Rasul ya. Kita ikutin alon-alon ya, alon-alon, hana-hana, satu-satu, anasik ya. Nah itu terkait makan apa tadi,
Pertama mandi, kedua makan, ya. Dan berikutnya adalah jalan, ya jalan. Sunahnya jalan. Tapi kalau udah nginep di sini ya udah di sini, mau jalan kemana dulu. olahraga ya, ke Taman Yonompo dulu baru kemana. Nah itu minimal 3 itu. Tapi selain itu ada lagi, kita bisa berhias, artinya pakai baju baru. iya the best ya, pakaiannya Best outfit. yang the best outfit, ya. Baju diskon. Ya. Kaos ikmi gitu ya. Jadi iklan gitu ya. Kaos ikmi yang lengan panjang itu kan cakep tuh, yang putih atau hitam itu kan, kayak gitu. Contoh aja. Contoh bisa buat dipakai pas lebaran, bisa. Gitu. Ada syaratnya menutup aurat ya, menutup aurat dan bersih gitu. Pokoknya the best lah. Karena apa? Karena ini hari raya, hari bergembira, hari kita menyiarkan Islam. Jangan menyiarkan sesuatu yang kumal, pucak gitu ya, enggak. Siarkan bahwa Islam itu bersih, wangi, rapi, kece dan keren. Contohnya Kang Ilham, lihat aja contohnya gitu. Yeah. The best outfit of the day misalkan. Nah itu. Jadi tampilkan ini hari raya, kita punya hari raya loh. Itu emang yang tiada yang punya kan? Kita juga punya gitu. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu. Nah berikutnya takbir ya. Kita disunahkan juga ketika berjalan, ya takbir. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bisa begitu, Allah Akbar 3 kali. Terus Allah Akbar, walillahil hamd bisa juga dan seterusnya. Jadi sini kan bertakbir, ya minimal 3 kali takbir per kita berucap dan dijaharkan gitu ya. Diucapkan, jangan dalam hati doang. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Harus bersuara. Namanya juga syiar gitu kan. Dan sunnah dari Rasul bersuara gitu ya. Nggak dalam hati. Apalagi mingkem doang gitu ya. Nggak ada rasa siarnya kayak gitu kalau kita diam. Nah itu contoh yang disunahkan Rasul ketika bertakbir ya menuju dengan tempat sholat atau musholla gitu. Jadi di hadis-hadis itu bukannya apa namanya, bukan yang afdol adalah ke musholla yang artinya adalah tempat sholat, yaitu malah lapangan. Itu lebih afdol. Tapi bukan berarti syarat sah, enggak. Di masjid juga sah. Tapi kalau mau ke afdolan di tanah lapang. Ya mungkin karena terkait dengan pandemi ya, kita nggak bisa ke lapangan. Mungkin tahun berapa ya Kang Ilham di 2019 ya, di Yongdompo, cakep tuh, afdol insya Allah tuh, lapang ya di tempat terbuka. Itulah dapat semua manusia tempat berkumpul. Karena Rasul mencontohkan di lapangan. Gitu. Pengecualian buat di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu udah paling mulia ya, tempatnya paling apa namanya, ganjaran sholatnya itu 100.000 kali dibanding tempat lain. Udah, kecuali di situ. Tapi kalau di selain itu maka lebih baik di tanah lapang. Kalau nggak ada ya nggak usah maksa di masjid kayak gitu. Nah berikutnya sunahnya juga kita diperintahkan ya membawa apa atau menyuruh ya ini anak-anak ya, wanita-wanita ya. Di sini disebut an-nukhrijal awatiq ya tuh, gadis-gadis ya, wanita-wanita wal huyyadha ya, orang-orang yang haid ya tetap fil aidain. Jadi disuruh datang tempat sholat. Tapi bukan disuruh sholat, bukan suruh sholat, enggak. Biar mengikuti menyemarakan, datang gitu. Karena kan di lapangan ya, maka boleh datang. Kalau di masjid ya mungkin jangan masuk masjid juga gitu. Artinya di sini biar syiar Islamnya dapat di situ. Nah, berikutnya yashhaduna ala khair wa da'watal muslimin. Maka di sini supaya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Ya, berikutnya wa ya'tazilu al-khuyyadu al-musalla, dan jauhkanlah wanita yang sedang haid dari tempat sholat itu ya, maksudnya dari masjid. Karena kalau di lapangan ya, di sekitar lapangan ya nggak masalah itu, karena bukan tempat masjid. Nah ini satu sunahnya seperti itu. Jadi itu yang diperintahkan Rasul. Dan berikutnya jalannya berbeda, jalur ya, khalafat thoriq, jalur yang berbeda, jalan yang berbeda dari kita berangkat terus sholat itu pulang itu ya, different route. Kalau di Naver itu rutenya rute 1, rute 2 gitu, beda. Lane 1 pulang lane 4 kayak gitu misalkan. Tapi ini naik kereta ya, tapi ini jalan kaki itu ya. Nah, contohnya itu. Nah,
beberapa ulama ya itu banyak mengapa sih kan ulama mencari hikmah ya. Kenapa kok Rasul menyuruh kita untuk mencari jalur yang berbeda gitu ya. Karena di sini nggak ada keterangan yang jelas ya terkait pada kira ulama mencari hikmahnya apa sih gitu ya. Jadi ada puluhan hikmah, bahkan ada 20 hikmah yang merangkum. Salah satunya hikmahnya adalah syiar Islam ya. Jadi kalau satu jalur ditambah jalur yang berbeda kan orang yang melihat atau mendengar takbir jadi lebih banyak kayak gitu. Satu, kedua juga bisa menghindari makar dari orang yang di jalur yang sama gitu ya. Misalkan antum berangkat nih jalur satu, pulang di jalur satu lagi. Nah orang yang ini udah nitain nih, wah nih ntar Kang Ilham datang nih di sini lagi pulang gitu kan. Ternyata nggak datang, nggak lewat situ, lo jalur berbeda kan dia gondok ya. Itu contoh, itu salah satu hikmah yang ulama dapati. Itu jadi sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan antum sekarang tinggal di Yongdompo mau kemari, ya maka lewat jalur sini, ya pulangnya lewat, ya pokoknya muter dah ya, misalkan gitu, jalur yang berbeda, gitu. Atau pulang naik kereta malah ya misalkan, jadi nggak jalan. Nah itu sunnah ketika kita mau berangkat, gitu ya, mandi, makan, berjalan kaki dan di jalur yang berbeda. Jangan lupa takbir. Gitu ya. Berikutnya juga tata cara sholat Id, gitu ya. Sholat Id. Jadi ketika datang pun udah sampai di tempat ya, misalkan di sini tetap takbir dulu, takbir ya, takbir. Dan sunahnya memang jamaah itu menunggu imam, bukan imam menunggu jamaah gitu ya. Jadi jamaah dulu datang gitu ya, lalu imam belakangan, karena memang sunahnya seperti itu. Terus takbir, jadi nggak ada iqomat tuh, nggak ada azan, nggak ada iqomat gitu ya. Jadi jangan ngarang-ngarang juga gitu ya, yang nggak ada azan nggak ada iqomat gitu. Nggak ada azan, nggak ada iqomat, langsung sholat gitu. Sholat berapa rakaat? Sholat Id? 2 ya gitu. 2 rakaat. 2 rakaat. Berikutnya takbir ya, takbiratul ihram. Berikutnya zawaid takbir, takbir tambahan ini maksudnya 7 takbir di rakaat pertama. Nah, di antara takbir itu bacanya nggak harus mutlak. Misalkan intinya kita diperintahkan untuk bertasbih atau memuji Allah gitu ya. Ada yang subhanallah bihamdi, subhanallah wallahu akbar. Udah. Ada juga ditambah lagi Allahumma warhamni. Ada juga kayak gitu. Itu jadi antara cara takbir Allahu akbar, baca tasbih tadi Allahu akbar terus sampai 7 kali. Baru Al-Fatihah, dan juga rakaat pertama bisa Al-Qaf ya, atau juga boleh Al-A'la gitu. Apalagi kalau pas lagi bertepatan hari Jumat gitu ya. Tinggal pilih tuh apalnya yang mana kayak gitu. Berikutnya udah gerakannya seperti sholat biasa ya. Sampai rakaat kedua takbir ya, yang itu nggak dihitung pas intiqal nggak dihitung. Maka takbir zawaid 5 kali di rakaat kedua. Itu sama. Di antara takbir membaca tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau lebih panjang lagi Allahumma firli warhamni. Nah itu jadi itu tata cara sholat Idul Fitri gitu ya. Insya Allah udah selama puluhan tahun udah menjalankan ya, kita saling mengingatkan saja. Nah berikutnya baru khutbah. Khutbahnya satu khutbah, nggak ada 2 khutbah di sini ya. Jadi nggak ada imam khutib duduk, nggak. Ya udah satu khutbah selesai gitu. Dan diberi peluangan, boleh dengerin, boleh langsung cabut kalau ada keperluan gitu ya. Tapi juga jangan main abu di lapangan ya gitu. Yang udah bapak-bapak gitu nggak seru. Artinya kalau ada keperluan memang uzur ya udah boleh pergi duluan gitu. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan fikih sholat Idul Fitri. Itu juga terkait tema khutbah, disarankan ya, dianjurkan adalah tema-tema kekinian saat itu ya, biar up to date gitu ya. Cuman tema-tema juga tema-tema yang enggak merangsang emosi jamaah atau bikin yang provokatif atau kontroversi, enggak, dihindari seperti itu. Dalam arti isu kekinian kayak misalkan pandemi gitu ya, kayak gitu yang lebih general ya, yang enggak bikin kontroversi atau enggak bikin polemik itu dihindari.
tema-tema khutbah seperti itu. Itu yang dianjurkan seperti itu. Ya. Ya, itu sekilas terkait dengan Idul Fitri dan juga tata cara sholat. Kajian pagi ini bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya, wafila sekalian. Kalau ada kekurangan itu dari anak pribadi, segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fala taqana amtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.